Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, sehingga kita masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti belajar dari rumah untuk mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap berkeinginan untuk menjadikan kegiatan pembelajaran kita ini menjadi kegiatan pembelajaran yang bermakna. Anak-anakku sekalian, selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di kelas 9 virtual untuk pembelajaran matematika pada pertemuan yang ketiga. Bapak harapkan kalian menyimak apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan untuk materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin, yaitu materi berhubungan dengan bilangan berpangkat. Selamat menyimak dan selamat belajar. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa kelas 9, kita kembali ke kelas 9 virtual untuk melanjutkan materi pembelajaran yang sudah tadi Bapak sebutkan, yaitu tentang bilangan berpangkat. Tematika kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Tentu kita sering mendengar kata-kata pangkat, 5 pangkat 2, gitu ya, contohnya. Nah, contoh misalkan 2 pangkat 2. Ditulisnya 2 pangkat 2 seperti ini. Kemudian ada juga 5 pangkat 3. Selanjutnya ada negatif 10 pangkat 3. Nah, kemudian ada negatif 7 pangkat 4. Selanjutnya negatif 8 pangkat negatif 2. Selanjutnya 3 pangkat 1/2. Nah, keenam bilangan ini disebut bilangan berpangkat. Nah, kalian tentu sudah sering melihat, menuliskan, bahkan mungkin menghitung daripada bilangan-bilangan berpangkat seperti ini. Contohnya, 2 pangkat 2 ini sudah kita ketahui bahwa hasilnya itu adalah 4. Itu adalah contoh-contoh bilangan berpangkat. Nah, apa yang disebut dengan bilangan berpangkat itu? Nah, pengertian dari bilangan berpangkat, sebagai contoh, kita lihat ada bilangan 4 pangkat 2. Dibaca 4 pangkat 2. Nah, di mana 4 pangkat 2 ini artinya adalah 4 dikali 4. Hasilnya sama dengan 16. 4 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 16. Sehingga 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, jadi 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, sehingga yang disebut dengan bilangan berpangkat itu atau perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sekali lagi, bahwa yang disebut dengan perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Coba lihat di sini. 4 pangkat 2 itu artinya 4 dikali 4. Jadi bilangan yang sama, yaitu angka 4, bilangan 4 dikalikan, ya, secara berulang. Karena di sini pangkatnya 2, maka dikalikannya sebanyak 2 kali. Di 4 dikali 4. Ya. Jadi 2 angka yang dikalikan.
Nah, dari 4 pangkat 2 ini bisa kita tentukan unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya ya. Angka 4 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sementara 2 ya, pangkat 2 ini disebut sebagai pangkat atau eksponen. Jadi pada bilangan berpangkat itu ada yang disebut dengan basis, bilangan yang dipangkatkannya, ada yang disebut dengan eksponen atau bilangan pangkatnya. Itu yang disebut dengan pengertian bilangan berpangkat. Selanjutnya, bilangan berpangkat positif. Artinya, eksponennya atau bilangan pangkatnya adalah bilangan positif. Sementara bilangan basisnya ya, atau bilangan pokoknya itu bebas, bisa bilangan positif, bisa juga bilangan negatif. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2. 3 ini sebagai bilangan pokok atau basis, nilainya positif, kemudian pangkatnya, eksponennya adalah 2, juga bilangan positif. Maka 3 pangkat 2 ini disebut bilangan berpangkat positif. 3 pangkat 2 ini sama dengan 3 dikali 3. Ya. Jadi perkalian berulang angka 3 sebanyak 2 kali. Karena pangkatnya 2. 3 dikali 3 itu sudah kita ketahui hasilnya sama dengan 9. Jadi 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Nah, dari contoh 1 tersebut bisa kita identifikasi ya, bahwa bilangan pokoknya sama dengan 3. Ini bilangan positif. Kemudian bilangan pangkatnya ini adalah sama dengan 2. Juga bilangan positif. Ya, bilangan positif termasuk bilangan genap. Hasilnya sama dengan 9. Maka bilangan positif juga. Ya, bilangan positif juga. Baik, contoh yang kedua. Misalkan 0,3 pangkat 3. 0,3 pangkat 3. Ini artinya 0,3 pangkat 3 itu adalah 0,3 dikali 0,3 dikali 0,3. Jadi perkalian berulang dari bilangan 0,3 sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya 3. Hasilnya adalah 0,027. Nah, dari contoh di atas, dari contoh yang kedua ini, bisa kita identifikasi bahwa bilangan pokoknya adalah 0,3. Bilangan pangkatnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 0,027. Bilangannya termasuk bilangan positif. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, contoh yang ketiga. Negatif 3,2. Negatif 3 pangkat 2. Kalau contoh 1 dan contoh 2, bilangan pokoknya adalah bilangan positif. Sekarang contoh yang ketiga, bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Tetapi pangkatnya tetap bilangan positif. Jadi negatif 3 pangkat 2 ini adalah bilangan berpangkat positif. Karena bilangan pangkatnya yaitu angka 2 adalah positif. Negatif 3,2 sama saja dengan negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Nah, dari sini bisa kita identifikasi bilangan pokoknya adalah negatif 3, termasuk bilangan negatif. Bilangan pangkatnya adalah 2, termasuk bilangan genap. Dan hasilnya adalah 9, termasuk bilangan positif. Jadi, kalau
bilangan pokoknya yang dipangkatkan itu negatif, sementara bilangan pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya contoh yang keempat. Negatif 3 pangkat 3. Nah, sekarang negatif 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Ya. Sementara 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 27. Sehingga negatif 3 pangkat 3 ini hasilnya negatif 27. Nah, dari contoh keempat ini bisa kita identifikasi atau bisa kita uraikan ya, bahwa bilangan pokoknya itu sama dengan negatif 3. Ini termasuk bilangan negatif. Sementara bilangan pangkatnya adalah angka 3. Bilangan ganjil. Maka hasil dari perpangkatan tersebut adalah negatif 27. Bilangan negatif. Nah, sekarang kita bedakan dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Kalau contoh yang ketiga, pokoknya itu negatif, bilangan yang dipangkatkannya itu bilangan negatif, bilangan pangkatnya bilangan genap. Maka hasilnya menjadi positif. Sementara contoh yang keempat, bilangan pokoknya atau yang dipangkatkannya adalah bilangan negatif, bilangan pangkatnya adalah bilangan ganjil, maka hasilnya menjadi bilangan negatif. Jadi perbedaannya adalah terletak pada bilangan pangkatnya. Kalau bilangan pangkatnya positif, maka hasilnya jadi positif. Maaf, kalau bilangan pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasilnya positif. Tetapi sebaliknya, jika bilangan pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya negatif. Jadi untuk bilangan negatif yang dipangkatkan atau bilangan berpangkat yang pokoknya negatif, kalau dipangkatkan, jika pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Jika pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Baik, selanjutnya contoh yang kelima. Kalau tadi kita menggunakan angka-angka, ya, menggunakan angka-angka. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan variabel? Ya, menggunakan variabel. Contohnya adalah variabel Y. Kalau Y dikali Y dikali Y dikali Y, ya, perkalian variabel Y sebanyak 4 kali, ya, maka hasilnya adalah Y pangkat 4. Nah, jadi berlaku seperti itu ya. Jadi kalau Y dikali Y dikali Y dikali Y, ini sama dengan Y pangkat 4. Berapa kali Y tersebut dikalikan? 1, 2, 3, 4. Sehingga Y-nya pangkat 4. Nah, contoh lain. Negatif Z dikali negatif Z dikali negatif Z. Hasilnya adalah negatif Z pangkat 3. Karena dikalikannya berulang sebanyak 3 kali, sementara bilangan yang dikalikannya adalah bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya, tinggal kita tulis lagi bilangan tersebut, angka variabel tersebut, Z-nya, kemudian kita tulis pangkat 3. Karena dikalikannya berulang sebanyak 3 kali. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Perpangkatan, bilangan berpangkatnya 5 pangkat 2. Bentuk perkaliannya berarti 5 dikali 5. Nilainya atau hasilnya adalah 25.
Selanjutnya bilangan perpangkatannya adalah 53. 5 pangkat 3. Maka bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Sebanyak 3 kali. Ya. Hasilnya atau nilainya adalah 125. Selanjutnya, bilangan berpangkatnya atau perpangkatannya adalah 5 pangkat 4. Bentuk perkaliannya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Perkalian berulang angka 5 sebanyak 4 kali. Maka nilainya atau hasilnya adalah 625. Nah itu anak-anakku sekalian contoh-contoh bilangan berpangkat positif. Nah, Bapak harapkan ya semuanya mengikuti, mencerna video pembelajaran ini. Jangan ada yang mencatat dulu. Diperhatikan secara seksama di HP masing-masingnya atau secara berkelompok. Supaya kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk mencatat nanti bisa dilakukan setelah selesai melihat atau memperhatikan, menyimak video pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi bilangan berpangkat positif atau bilangan pangkatnya adalah positif, sekarang bilangan berpangkat negatif. Artinya bilangan pangkatnya adalah bilangan negatif. Sebagai contoh, 2 pangkat negatif 2. Ini 2 ini adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Negatif 2 ini adalah bilangan pangkatnya atau eksponennya. Jadi bilangan 2 dipangkatkan dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Maka dibaca 2 pangkat negatif 2. Nah, 2 pangkat negatif 2 ini artinya 2 pangkat negatif 2 ini artinya sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Ya, perhatikan nih. 2 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sama dengan 1 per 2 dikali 2. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya sama dengan 1 per 4. Jadi, 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 4. Cara menguraikannya seperti ini. Baik, selanjutnya. 4 pangkat negatif 3. 4 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Sekali lagi, 4 pangkat negatif 3 ini sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Sama dengan 1 per 4 dikali 4 dikali 4. Perkalian angka 4 secara berulang sebanyak 3 kali. Sehingga 4 pangkat negatif 3 ini hasilnya sama dengan 1 per 64. 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Jadi, 4 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1 per 64. Nah, itu ya. Jadi, 4 pangkat negatif 3 ini dibaca 4 pangkat negatif 3. Bukan 23 ya. 4 pangkat negatif 3. Ini salah ngetik. Nah, contoh selanjutnya. Negatif 5 pangkat negatif 4. Sekarang bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Bilangan pangkatnya juga bilangan negatif. Negatif 5 pangkat negatif 4 ini sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 4. Ingat, yang berubah itu ya hanya bilangan pangkatnya saja.
dari negatif menjadi positif kalau bilangan pokoknya tidak berubah. Negatif 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 4. Ini sama dengan 1 per negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Jadi negatif 5 dikalikan berulang-ulang sebanyak 4 kali, ya, sehingga hasilnya adalah 1 per 625. Kenapa jadi positif? Nah, sekarang coba lihat. Tadi sudah Bapak sebutkan pada waktu bilangan berpangkat negatif, kalau bilangan pangkatnya adalah bilangan genap, maka jika bilangan pokoknya negatif, hasilnya akan menjadi positif. Negatif dikali negatif jadi positif, positif dikali negatif jadi negatif, negatif dikali negatif jadi positif. Sehingga negatif 5 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 1 per 625. Ya. Jadi negatif 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 625. Itu pengertian daripada bilangan berpangkat negatif. Sekali lagi, jadi jika ada bilangan berpangkat negatif, maka sama dengan 1 per pangkat positifnya. Kalau 2 pangkat negatif 2, berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 2. 4 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Negatif 5 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 4. Itu yang kedua, anak-anakku sekalian, bilangan berpangkat negatif. Perbedaannya dengan bilangan berpangkat positif. Selanjutnya, yang ketiga, ada bilangan yang berpangkat 0. Artinya, bilangan suatu bilangan, tapi pangkatnya, angka pangkatnya itu, bilangan pangkatnya adalah bilangan 0. Ya. Maka, setiap bilangan jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Berapapun bilangan, jika dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Misalkan, 4 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 111 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi, berapapun angkanya itu, bilangan tersebut, sekecil apapun dan sebesar apapun, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap, yaitu 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Nah, itu anak-anakku sekalian ya, 3 materi bilangan berpangkat ya. 3 materi awal bilangan berpangkat, yaitu ada bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan ada juga bilangan berpangkat 0. Selanjutnya, nah, kita mencoba ya. Kita sama-sama mencoba, lengkapilah tabel berikut ini. Ya. Ini ada 5 bilangan berpangkat. Ada 5 perpangkatan. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Yang pertama, 3 pangkat 4. Kita tulis dalam bentuk perpangkatan, maka sama saja dengan
3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 4 kali ya. Hasilnya adalah 91. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 91. Jadi 3 pangkat 4 itu nilainya atau hasilnya adalah 91. Yang kedua, negatif 4 pangkat 3. Ini artinya dalam bentuk perkalian adalah negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Dikalikan berulang sebanyak 3 kali. Maka nilainya adalah negatif 64. Negatif 4 dikali negatif 4 menjadi 16. 16 dikali negatif 4 hasilnya negatif 64. Yang ketiga, 0,5 pangkat 4. Ya, 0,5 pangkat 4. Kalau kita bentuk dalam bentuk perkalian, maka 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. 0,5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Nilainya adalah 0,0625. 0,5 dikali 0,5 adalah menjadi 0,25. 0,25 dikali 0,5 menjadi 0,125. 0,125 dikali 0,5 menjadi 0,0625. Yang keempat, negatif X pangkat 2. Ini artinya negatif X dikali negatif X. Negatif dikali negatif jadi positif. X dikali X jadi X pangkat 2. Jadi negatif X pangkat 2 hasilnya adalah X pangkat 2. Yang terakhir yang kelima, 2 pangkat negatif 4. Kalau dituliskan dalam bentuk perkalian, ini sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 kali 2. 1 per perkalian angka 2 sebanyak 4 kali. Maka nilainya atau hasilnya adalah 1 per 16. Nah, itu 5 contoh cara menghasilkan atau cara menyelesaikan bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya, contoh yang lain atau kita kerjakan juga contoh yang lainnya. Misalkan tentukan hasil dari A. 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 0. Ini namanya itu operasi gabungan ya. Ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, penyelesaiannya 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Negatif 2 pangkat 3 itu hasilnya negatif 8. Ya, dikali 6 pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka selanjutnya 9 ditambah negatif 8 itu adalah 1 dikali dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah 1. Jadi 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 3 dalam kurung dikali 6 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Yang kedua, B. Tentukan hasil dari dalam kurung negatif 2 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 3. Maka cara menyelesaikannya adalah negatif 2 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 3 dalam kurung dikali 2 pangkat negatif 3.
sama dengan negatif 2 pangkat 4 ini hasilnya adalah 16. Ditambah 4 pangkat 3 itu hasilnya adalah 64. Dikali 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/2 pangkat 3. Sama dengan 16 ditambah 64 itu adalah 80. Dikali 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Jadi 80 dikali 1/8. Nah, maka hasilnya adalah 10. Baiklah anak-anakku sekalian, rupanya itu materi pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini tentang bilangan berpangkat ya. Materinya itu ada pengertian bilangan berpangkat, ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat negatif, dan ada bilangan berpangkat 0. Bapak harapkan kalian silakan ulangi lagi video pembelajaran untuk pertemuan yang pertama ini ya. Diulang-ulangi lagi, dan setelah itu silakan kalian catat materinya, ringkasan materinya yang Bapak kirimkan di grup kelas kalian, dicatat di buku catatan masing-masing. Karena nanti buku catatannya akan diperiksa dan dijadikan sebagai bahan tugas harian buat kalian semua. Demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah, dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga protokol kesehatan kalian, jangan sampai kalian menjadi sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.